Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yixian. Little Fairy Daughter adalah salah satu deuteragonis wanita utama dalam Battle Through the Heavens. Dia dikutuk dengan tubuh beracun. Meskipun tubuh ini memberinya kekuatan yang besar, itu juga akan membahayakan dirinya dengan kematian yang akan segera terjadi dan juga mengakibatkan kematian semua orang di sekitarnya. Siapapun yang memiliki nasib serupa di masa lalu akan mati dengan mengenaskan ketika semua racun di dalam tubuh mereka meledak, menghancurkan segalanya dalam radius 1000 mil. Berkat informasi yang dikumpulkan oleh Yao Chen, Xiao Yan dapat membantunya sepenuhnya menekan dan mengendalikan tubuh beracun tersebut. Wanita itu mengenakan gaun putih pucat. Dia tidak terlalu cantik tapi bisa disebut kecantikan yang luar biasa. Wajahnya yang tersenyum ringan memancarkan aura segar yang unik dan meningkatkan pesonanya. Tatapan Xiao Yan menyapu seluruh tubuh wanita itu sebelum akhirnya mendarat di pinggang sempit yang diikat dengan sabuk hijau. Melihat pinggang sempit yang tidak bisa memenuhi pelukan, keheranan melintas di matanya. Di antara wanita-wanita yang Xiao Yan kenal, Sun Er adalah yang paling mempesona dengan kecantikan dan misterinya yang tidak dapat ditemukan kesalahannya. Ya Fei adalah seorang penggoda yang menakjubkan dan mempesona dan Xiao Yu memiliki kaki panjang dan ia membuat mata Xiao Yan menatap setiap kali dia melihatnya. Sebaliknya, wanita berbaju putih yang ada di depannya adalah wanita yang pinggangnya paling sempit dan halus. 4. Meskipun wanita ini tidak terlalu cantik, sikapnya yang lembut dan lembut lebih dari cukup untuk mempengaruhi hati seseorang. Kepribadian. Sebelum tubuh racun yang menyedihkan. Orang baik dan ceria yang senyumannya mampu menghangatkan hati setiap pria. Gambar 0572. Setelah tubuh racun yang menyedihkan. Pertemuannya selama tahun-tahun ini telah menciptakan karakternya yang agak dingin dan acuh tak acuh. Kecuali seseorang yang dia kenal, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan kontak atau mengobrol dengan mereka. Setelah semua hal yang dia alami selama beberapa tahun ini, dokter peri kecil saat ini jelas bukan lagi gadis yang baik dan naif seperti dulu. Karakter kejamnya hanya bisa melampaui Medusa. Pakaian putihnya menimbulkan perasaan halus yang ditambahkan pada sikapnya yang luar biasa. Namun, itu mungkin karena sikapnya terlalu memabukkan bagi orang lain, tapi kemungkinan besar tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wanita ini, yang tampak hangat dan mengharukan, akan segera berubah dari peri menjadi dewa kematian yang mencari kehidupan jika dia menjadi marah. Etimologi. Xiao berarti kecil atau kecil. Ye berarti dokter. Xin berarti peri. Latar belakang. Novel. Novel tidak pernah memberikan latar belakangnya. Manhua. Ibu Yixian membawanya ke sebuah desa yang khusus mengumpulkan tumbuhan dan desa tersebut dengan hangat menerimanya. Yixian baru berusia 3 tahun ketika dia bersama ibunya. Suatu hari dia menemukan bunga indah yang disebut bunga uang meskipun sangat indah namun mengandung racun yang mematikan. Aromanya menggoda dan Yixian yang berusia 3 tahun tidak dapat menahan godaan dan memakan bunga itu. Dia tidak kehilangan nyawanya, melainkan menjadi iblis dan membunuh semua orang yang tinggal di desa tersebut, termasuk ibunya. Setelah itu dia ditemukan oleh Xiao Yao dan diadopsi olehnya. Dia bertemu Xiao Yan di kota Qingshan dan mereka menjadi teman. Setelah Xiao Yan melenyapkan perusahaan serigala kepala tentara bayaran, mereka berpisah saat dia berangkat ke Kekaisaran Chu Yun sementara Xiao Yan melanjutkan pelatihannya. Setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jia Ma saat itu, dia juga berpikir bahwa dia akan mampu menekan tubuh racun sedihnya. Namun, kenyataannya sangatlah kejam. Dia telah tinggal di desa pegunungan kecil selama setahun setelah dia meninggalkan Kekaisaran Jia Ma. Di sana, dia tinggal di rumah 2 orang tua yang tidak mempunyai anak.
kedua orang tua itu melihat bahwa dia manis dan baik hati dan membujuknya untuk tinggal di desa pegunungan kecil. Terlebih lagi, mereka memandangnya seperti anak mereka sendiri dan masyarakat desa memandangnya sebagai bagian dari keluarga. Dia sangat bahagia selama tahun itu. Dia, yang telah mengungsi sejak dia masih muda, tidak pernah menikmati perasaan bahagia seperti ini yang menghangatkan bagian dalam hatinya kecuali persahabatan tulus yang tak terlupakan yang dia miliki dengan Xiao Yan di kota Qingshan. Dia sangat menghargai perasaan ini dan berulang kali bersumpah bahwa dia akan melindunginya. Namun, letusan, tubuh racun yang menyedihkan, menyebabkan semua ini berubah. Pertama, dua orang tua, yang menganggapnya sebagai putri mereka, meninggal dengan cara yang paling menyakitkan di hadapannya karena mereka telah menyentuh tubuhnya. Meskipun kedua orang tua itu memandangnya dengan mata yang ramah dan lembut sebelum mereka meninggal, mata inilah yang benar-benar menyebabkan hatinya hancur berkeping-keping. Ada beberapa orang di desa yang meninggal secara mengenaskan karena dia setelah dua orang lanjut usia tersebut meninggal. Pada akhirnya, dia akhirnya menyeret tubuhnya yang lelah dan pergi bersama mayat kedua orang tua itu di depan mata orang-orang di desa yang penuh kebencian dan ketakutan. Dia menguburkan mayat kedua orang tua itu dan berlutut di depan kuburan mereka sampai dia hampir pingsan. Saat berikutnya dia terbangun, rambutnya telah berubah warna menjadi seputih salju. Dia menyentuh rambut putihnya yang menyebabkan beberapa orang takut dan akhirnya mengerti bahwa dia adalah makhluk terkutuk yang akan membawa kesengsaraan bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau begitu, apa gunanya bersikap baik? Dia memperlakukan orang dengan baik hanya untuk melihat mereka sekarat dengan cara yang paling menyakitkan di hadapannya. Apakah ini baik atau kejam? Xiao Yan kemudian membantunya menghancurkan gerbang 10.000 kalajengking dalam perjalanannya untuk menangkap pelindung Tai. Ketika Xiao Yan diserang oleh tempat racun setan oleh Shi Beiyan, dokter peri kecil membantunya menekannya untuk sementara. 8. Dia kemudian mengikuti Xiao Yan ke wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Dalam periode waktu ini, dia terpaksa membuka segel pada tubuh racun sedihnya beberapa kali. Akibatnya, tubuh racun sedihnya meletus lebih dulu. Namun Xiao Yan berhasil menyegelnya selama 3 tahun. Pada saat ini, dia perlahan mulai mengembangkan perasaannya terhadap Xiao Yan. 9. Dia berangkat ke dataran tengah bersama dengan Xiao Yan, Ziyan, dan Xin Lan. 10. Namun, mereka terpisah dari Xiao Yan karena Space Storm dalam perjalanan ke Central Plains. 11. Ketika dia dikelilingi oleh orang-orang dari lembah sungai es, dia sekali lagi bertemu kembali dengan Xiao Yan dan diselamatkan olehnya. 12. Xiao Yan kemudian membantunya mengendalikan tubuh racun sedihnya seperti yang dia janjikan. 13. 14. Setelah mendapatkan kendali penuh atas tubuh racun sedih, dia menerobos ke kelas Douzun. 15. Hal-hal sepele. Xiao pada namanya berarti kecil, sedangkan Xiao pada nama Xiao Yan berarti di dalam. Xiao Yixian berarti dokter peri kecil. Dia juga dikenal sebagai dokter peri khusus novel. Dia adalah wanita keempat yang jatuh cinta pada Xiao Yan. Dia telah mendirikan sekte racun saat itu karena kemauannya. Jika dia benar-benar mendiskusikannya, upaya yang dia lakukan secara alami tidak seperti apa yang dilakukan Xiao Yan untuk aliansi Yan. 1. Novel ringan versus manhua. Berbeda dengan manhua, Xiao Yixian tidak mendapatkan Blood Lotus SNC. Dia juga tidak memiliki ayah angkat, seperti yang dia lakukan di manhua dan tidak mengkonsumsi apapun untuk mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.